Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Firgi Randa kembali hadir menjumpai Anda di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Dan seperti biasa di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak kajian-kajian Islam dengan tema yang sangat menarik tentunya. Dan pada kesempatan di sore hari ini saya tidak sendiri karena narasumber yang sudah bergabung di studio TVRI Bangka Belitung akan berbagi ilmu kepada kita semua dengan tema menghidupkan masjid, menguatkan iman. Dan kali ini narasumber kita adalah Ustadz Abdul Qadir Jalani SIKOM yang akan berbagi ilmu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya? Siap. Oke, selain Ustadz, kami di studio TVRI Bangka Belitung juga menghadirkan para ibu-ibu dari BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang siap memberikan pertanyaan kepada Ustadz nih di sore hari ini. Tentunya terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat ya untuk sore ini ya. Semangat. Oke. Nah, pemirsa TVRI Bangka Belitung, kita akan mengulas tema yang sangat menarik. Tentunya ini terkait dengan menghidupkan masjid, menguatkan umat. Kita tahu bersama bahwa masjid ini adalah salah satu tempat yang sering banyak kita jumpai di beberapa wilayah pun daerah di sekitar kita. Tentunya masjid ini juga sebagai bentuk solidaritas antar umat muslim yang ada di seluruh dunia bahkan. Dan pada kesempatan di sore hari ini, menghidupkan masjid, menguatkan iman kami tarik sebagai tema garis utamanya. Karena mungkin kebanyakan ya Ustadz ya, kali ini untuk masjid-masjid di sekitar kita kebanyakan orang tua yang isinya Ustadz. Bahkan anak-anak yang generasi milenial pun sedikit yang mau menghidupkan masjid. Nah ini akan kita ulas pada di sore hari ini karena kalau misalkan kita memakmurkan masjid, tentunya umat kita juga pasti akan kuat Ustadz ya. Oke, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz terlebih dahulu saudara untuk tema kita di sore hari ini. Saya persilahkan untuk Ustadz. Baik, terima kasih Mas Firji atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa TVRI Bangka Belitung yang berbahagia dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita pada sore ini masih bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Kadang-kadang waktu yang kurang kita syukuri itu adalah waktu luang kita dan kesehatan kita yang kadang-kadang tidak kita syukuri. Kadang-kadang kita tidak merasa kalau itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita bisa bersatu pada sore ini. Kemudian kalau kita membicarakan masalah masjid dalam Al-Quran di surat At-Taubah, Allah sudah memfirmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah fa'asa wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika hum ayyakuna muhtadin. Artinya yang bisa memakmurkan masjidnya Allah itu pertama adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman. Beriman kepada Allah. Baik. Nah, yang kedua, setelah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari kemudian, dan kemudian dia mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat. Artinya perintah sholat dan perintah zakat itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau memang dia sudah melaksanakan sholat, berarti dia mengeluarkan zakat. Dan dia tidak takut kepada apapun, walam yakhsha illallah, hanya kepada Allah. Artinya orang-orang yang mampu untuk memakmurkan masjid, kriteria dari surat At-Taubah ayat 18 itu yang dikatakan oleh Allah. Dan mereka selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, ulaika humul muhtadin. Nah, kalau kita bicara masjid, masjid itu adalah artinya simbol keislaman yang tidak bisa dipisahkan dari umat Islam. Di mana umat Islam pasti ada masjid. Dan bahkan ketika Rasulullah SAW berhijrah pertama ke Yasrib atau ke kota Madinah, itu pertama dibangun adalah masjid. Jadi masjid sebagai pusatnya peradaban Islam sebetulnya. Nah,
Kemudian kalau kita tarik sekarang fenomena seperti yang Mas Firji ungkapkan tadi, masjid sekarang ini yang apa, yang mengelola orang tua-tua, tidak ada memberi kesempatan kepada kaum milenial. Itu faktanya memang iya. Makanya kami dari Kementerian Agama itu sebetulnya itu mendorong masjid itu sebagai benar-benar pusat ilmu pengetahuan. Iya, untuk pusat ilmu pengetahuan di masjid, Pak. Jadi kita mencari informasi apapun kalau bisa anak-anak generasi muda kita ini, milenial kita nih, dia mendapatkan info dari masjid, dari masjidnya itu loh. Nah, kemudian kami di Kementerian Agama itu ada namanya program untuk pemberdayaan masjid ya. Seperti yang tidak barusan berapa hari ini ketika kita Idul Fitri kemarin, itu kan ada fenomena mudik ya. Nah, di fenomena mudik itulah makanya masjid itu harus menjadi masjid ramah. Artinya ramah bagi para musafir kita. Dan alhamdulillah di Bangka Belitung kemarin ketika sudah waktu mudik itu ada beberapa masjid, yaitu mungkin datanya di Kementerian Agama, itu adalah ada beberapa masjid kita yang di jalur, terutama kalau kita ini di Bangka Barat, Mas. Di Bangka Barat itu adalah memang benar-benar untuk jalur mudiknya ya. Nah itu alhamdulillah itu sudah menjadi masjid yang ramah dan nyaman untuk para musafir kita. Nah, tapi fenomenanya itu tadi, kalau masjid itu yang para pengurusnya kurang peduli, ya berat untuk ke situ. Makanya sebetulnya kami mendorong kalau bisa masjid itu jangan pengurus namanya, tapi pengelola. Pengelola masjid seharusnya. Jadi kalau namanya pengurus, itu adalah sisa-sisa tenaga, sisa-sisa pikiran untuk ngurusin masjid gitu loh. Tapi kalau pengelola, itu nanti bisa berkembang masjid. Kalau kita dikelola dengan profesional, dengan dikelola dengan sangat bagus, masjid bisa berkembang. Apalagi kalau masjid itu dikelola oleh para anak-anak muda kita sebetulnya. Tapi makanya kalau masjid masih secara konvensional ya, seperti masih para orang tua kita yang ngurusnya, yang ada larangan macam-macam, yang anak-anak nggak boleh ke masjid karena bising, karena ribut segala macam. Nah itu mengurangi minat para generasi kita untuk ke masjid. Nah sekali lagi kami mengusulkan masjid itu harus dikelola ya, bukan diurusi gitu loh. Harus dikelola. Jadi ada pengelolaan di situ lah. Ada pengelolaan masjid. Nah selanjutnya itu yang lebih penting, sampai saat ini jarang Mas, masjid itu yang punya database. Artinya masjid itu punya data jamaah gitu loh. Karena fenomena sekarang Mas, yang ada masjid itu bukan jamaah masjid loh, tapi jamaah sholat. Jadi kalau masjid ketika ada suara panggilan azan, itu ramai masjid, langsung berdatangan para jamaah, langsung para jamaah. Itulah jamaah sholat. Tapi setelah sholat, bubar. Tidak ada interaksi antar para jamaah, itu tidak ada. Kegiatan tidak, itu karena saya katakan, itu adalah baru jamaah sholat. Jadi masjid tersebut belum punya jamaah. Titiknya situ ya, jadi belum punya jamaah. Kalau masjid sudah punya jamaah, masjid itu mau dikelola kemanapun, dia enak gitu loh. Jadi kalau sudah pengelola masjid atau pengurus masjid punya database jamaah dia, artinya yang berjamaah yang sholat di sini itu siapa, si A siapa, kemudian apa latar belakang pendidikannya, latar pekerjaannya. Nah ketika masjid ingin membutuhkan, ingin membangun, ingin apa, itu gampang. Sekarang kita perlu pengelola apa, kita tengok database jamaah kita. Itu. Nah jadi sekarang itu kekurangan kita masjid-masjid kita itu Mas, itu belum punya data jamaah masjid. Yang ada baru jamaah sholat. Nah itu harus ke depan harus kita kembangkan. Memang kalau untuk pengelolaan itu memang saya setuju dengan para anak-anak muda kita ya. Para anak muda Gen Z, para milenial kita untuk mengelola itu. Karena mereka sudah punya wawasan seperti itu dan semacamnya itu. Ya itu selama masjid hanya pengurusnya ya, yang diurusi gitu aja. Ya itu tadi saya katakan hanya sisa-sisanya aja. Sisa-sisa pikiran kita, sisa-sisa tenaga kita untuk mengurusi masjid. Artinya kurang keseriusan. Ya makanya kalau kita lihat terutama di Bangka Belitung ya, umumnya, apalagi di Pangkal Pinang, itu kan kalau masjid itu kan rata-rata sudah hebat semua sekarang Mas. Sudah bagus-bagus, artinya sudah sangat nyaman lah untuk orang beribadah di situ. Tapi sayangnya itu jamaahnya sepi. Nah ketika sholat jadi hanya
masjid itu hanya digunakan untuk ya sholat 5 waktu gitu loh. Padahal kan seharusnya masjid itu kan bisa dikatakan harus ada ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Iya. Jadi kalau ibadah mahdhoh itu kan bukan hanya untuk sholat 5 waktu, sholat berjamaah, tapi betul-betul ada suatu aktivitas di masjid dari mulai taruhlah majelis taklimnya, TPA-nya, Iya. itu memang harus ada hidup di masjid itu. Baru itulah yang bisa untuk memakmurkan masjid tadi, Mas. Iya. Artinya ke depan kita mengharapkan masjid itu betul-betul bermanfaat untuk pertama lingkungannya dan kemudian ya secara khusus untuk umat Islam semuanya gitu. Harus benar-benar manfaat. Jadi masjid itu nanti pengelolaan zakatnya di situ, pengelolaan infaknya di situ gitu. Jadi kalau memang masjid itu infaknya sudah banyak, para jamaahnya sudah bisa berzakat mal di situ, makanya bisa dibentuk suatu yang namanya unit pengumpul zakat di masjid tersebut gitu loh. Namanya UPZ. Jadi UPZ itu kalau bisa saya mengusulkan dulu memang ke Basnas itu untuk memberi masukan ke Basnas kalau bisa setiap masjid-masjid yang ada di Pangkal Pinang ini atau di Bangka Belitung umumnya itu semuanya harus ada yang namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Nah, dengan unit pengumpul zakat itu dengan binaan Basnas kita itu nanti mungkin ke depan memang benar-benar bisa diberdayakan gitu loh, Mas. Masjid itu kan. Dari mulai infak jamaahnya. Jadi tidak hanya monoton gitu loh. Masjid itu bukan hanya untuk tempat untuk sholat dan ibadah gitu loh. Artinya benar-benar di situ nanti ada pergerakan ekonomi umat gitu loh. Ya dengan kalau gini ya, kuncinya satu tadi, Mas. Kuncinya kita harus punya database jamaah masjid. Oke, baik. Saya tertarik sini Pak Ustadz terkait dengan perbedaan antara pengurus dengan pengelola. Pengelola, betul. Benar, kalau pengurus ini kalau kita orang awam mungkin mikirnya hanya sebagai tukang bersihnya, kayak gitu ya. Tapi kalau dikelola ini memang kayak semacam ada kegiatan-kegiatan rutinitas setiap hari, bahkan setiap mungkin mingguan juga. Betul, Jadi benar-benar masjid itu kayak yang hidup ya, untuk bisa di kalangan umat muslim yang ada di kita. Nah, kalau Ustadz sendiri menilai sejauh ini dengan mungkin di era saya dulu beda Ustadz dengan yang sekarang ya. Kalau dulu kita masih ya berjamaah, disuruh nenek kadang-kadang ke masjid, ngaji di masjid juga. Nah, kalau anak-anak sekarang ini kadang-kadang udah malas lah, yang penting ke TPA cukup sekali itu aja. Nah, ini gimana pandangan Ustadz? Iya, karena mungkin kita ini sudah agak pola bergeser ya, artinya sudah kadang-kadang bergeser dari porosnya ya. Jadi bisa dikatakan kalau zaman kita saya Ustadz zaman kita kecil dulu ya, mungkin seperti itu kan, zaman ini perubahan zaman sudah efeknya seperti itu ya. Jadi sekarang mungkin orang tua itu lebih mempercayai kemudian ketika anaknya sudah merasa cukup gitu loh. Kalau sudah ngaji TPA itu kan, sudah di TPA sudah tamat, apalagi sudah di wisuda, itu seakan-akan dia sudah khatam Al-Qur'an secara lahir batin gitu loh. Padahal kan kurang, yang namanya kita beribadah itu kan seumur hidup kan gitu kan. Apalagi menuntut ilmu. Yang namanya menuntut ilmu itu adalah minal mahdi ilal lahdi. Dari kita di buayan sampai kita masuk ke liang lahat, kita masih wajib untuk menuntut ilmu. Jadi ya kata saya kan memang bergeser. Nah, kalau dulu zaman saya masih kecil dulu, semua aktivitas saya itu tetap di surau atau di masjid gitu loh. Dari mulai sore itu sudah selesai, kita sudah bersih semua, kita berangkat ke masjid, kemudian kita ngaji di situ, kemudian belajar agama di situ, di praktek sholat gimana, praktek toharoh bersuci gimana, semuanya dilaksanakan di masjid. Ya karena zaman kami itu belum ada TPA, yang adanya adalah malah sekolah diniyah di masjid. Nah, malah sekarang ini malah sekolah diniyah itu malah tidak ada di masjid. Yang ada hanya sekolah TPA gitu loh. Jadi sekolah-sekolah diniyah kita malah kurang sekarang, malah kurang. Jadi yang adanya TPA. Jadi kalau orang tua sudah pragmatis ya sudah cukup lah, penting anak saya tidak buta huruf Al-Qur'an gitu. Cuma itu ya kan. Apalagi kalau misalkan orang tuanya juga yang ibaratnya maaf nggak bisa mengaji Ustadz. Siap. Jadi hanya anaknya aja yang disuruh mengaji. Ya itulah makanya. Oke, baik, tertarik sekali untuk tema kita di sore hari ini dan kita harus break dulu Ustadz sebentar. Terima kasih. Dan saudara, kami akan menguatkan kembali untuk tema kita di sore hari ini, menghidupkan masjid, menguatkan umat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Bagi Anda yang baru saja bergabung di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah menghidupkan masjid, menguatkan umat. Dan masih bersama dengan Ustadz Abdul Qadir Jalani, kita akan berbagi ilmu di sore hari ini. Nah Ustadz, terkait dengan menghidupkan masjid ini tadi Ustadz, tadi kan Ustadz mengatakan lebih baik harus ada pengelola masjidnya Ustadz ya. Iya. Nah ini dari Kemenak sendiri, apakah sudah ada strategi khusus nih Ustadz untuk biar para pengelola masjid ini biar bisa lebih kuat lagi Ustadz? Karena kalau kita lihat sekarang ini kan kebanyakan bapak-bapak yang sudah tua-tua Iya, yang masjid betul. sebagai pengelolanya ini. Mungkin bisa nge-guide para yang muda-mudanya Ustadz ini Ustadz. Jadi kami di Kementerian Agama itu mendorong untuk pengelolaan masjid itu lebih ke pemberdayaan di ekonomi umatnya di situ. Ya, artinya benar-benar masjid tersebut itu adalah bermanfaat kepada lingkungannya, kepada para jamaahnya gitu loh. Bermanfaat ya Ustadz. Nah, jadi kalau misalnya sekarang tuh kan gini Mas, sekarang kan konsentrasi para pengurus masjid ini itu kan kadang-kadang hanya bentuk fisik bangunan masjid gitu loh. Benar. Jadi berapapun dana infak yang masuk ke masjid, semuanya pikirannya hanya selalu untuk merehab masjid. Direhab ini, rehab ini, rehab ini. Itu karena kita kurangnya kurangnya komunikasi dengan para jamaah kita. Padahal di situ kan bisa, artinya kita tidak harus memakmurkan tuh secara fisik masjidnya, tapi harus jamaah kita juga gitu loh. Mungkin bisa katakan jamaah kita yang para UMKM perlu bantuan usaha atau bantuan modal itu bisa diurus oleh masjid gitu loh. Artinya diberikan bantuan modal oleh masjid kan bisa sebenarnya. Artinya benar-benar masjid itu bermanfaat kepada ya umat di sekitar masjid itu. Kita harus jangan hanya bentuk fisiknya aja gitu loh, tapi harus betul-betul jamaah itu juga kita makmurkan jamaahnya. Jamaah masjid betul kita makmurkan. Artinya dia merasa berarti kan sudah ada dengan masjid tersebut. Kan kalau dia sudah mungkin merasa sudah pernah dibantu oleh masjid gitu ya. Itu mungkin. Tapi kadang ini juga fenomena fenomena di masyarakat kita itu kadang-kadang kayak semacam hal yang tabu atau gimana ya kalau kita dibantu dari masjid gitu loh. Itu juga masalahnya. Iya. Masih belum terbiasa. Belum terbiasa untuk dalam mindset seperti itu. Jadi seakan-akan merasa tabu gitu. Karena itu tadi. Karena seakan-akan kita ke masjid itu harus hanya untuk sedekah ke masjid. Nah kemudian dari sedekah masjid itu kemana pengelolaannya gitu loh. Pengelolaan masjid itu kemana? Kalau hanya sebatas berapapun masuk ke masjid, tapi hanya untuk dikelola untuk bentuk rehab fisik masjid, ya sangat disayangkan gitu loh. Makanya saya mendorong di situ masjid itu kalau bisa ada pertama harus ada bentuk majelis taklimnya. Ini alhamdulillah dari Majelis BKMT Bangka Belitung sudah di sini kan itu termasuk salah satu untuk memakmurkan masjid. Kemudian nanti ada pendidikan, ada TPA-nya. Kemudian nanti ada lagi bisa dikatakan ada kliniknya gitu loh. Makanya Kementerian Agama kan mendorong masjid itu harus masjid yang karena ada namanya rintisan masjid ramah. Artinya masjid itu harus memang pernah pertama ramah ke lansia, ramah ke anak-anak, ramah kepada para disabilitas gitu kan. Nah kadang-kadang ya gimana masjid mau makmur, mau kalau kadang-kadang pengurus masjidnya itu belum begitu mengenal dengan jamaahnya gitu. Benar. Jadi kalau kita sudah silaturahmi sudah erat dengan para jamaah, dia mengetahui apa keluhan jamaah di masjid itu. Itu kan bisa ditampung. Kemudian sekali kalau kita punya database jamaah kita itu kan bisa kita tracking semuanya kan. Biasanya Bapak si A ini pendidikannya apa, pernah bekerja di mana, dan faham aliran agamaannya apa. Dari situ kita bisa menetralisir artinya suatu yang kadang-kadang nanti bergejolak di masyarakat tentang faham keagamaan. Kalau kita sudah punya data jamaah itu tadi ya. Tapi selama kita belum punya jamaah itu tadi ya itulah bisa dikatakan masjid itu akhirnya kan layamutu walayah ya. Jadi hidup tidak, mati juga tidak. Itu kan di situ. Sangat disayangkan. Tapi benar kalau memang masjid itu dikelola dengan sangat profesional, itu akan insya Allah itu akan benar-betul akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk umat Islam kita. Apalagi di situ ada zakatnya tadi ya. Dengan zakat, dengan infak sedekah, itu memang kalau memang bisa itu dikelola dengan amanah di situ. Itu sangat
artinya kemiskinan kita umat Islam itu tidak akan ada sebenarnya Ustaz. Iya. Tidak ada. Jadi kadang-kadang ya memang kadang-kadang ya itu tadi ya kekurangan kalau di Kementerian Agama itu kan dalam sistem manajemen pengelolaan masjid itu kan ada namanya idaroh, imaroh, dan riayah. Artinya idaroh itu adalah administrasinya masjid. Administrasinya gimana? Ya pelaporan bla bla segala macamnya itu ada di idaroh. Kemudian di imaroh itu adalah bentuk itu tadi pengembangan, pengembangan fisik. Dan riayah itu pemakmuran. Baru yang riayah itu adalah kegiatan-kegiatan yang di masjid itu. Jadi itulah. Oke, baik Ustaz. Gimana? Nah, di zaman Nabi terdahulu Ustaz, ada nggak sih Ustaz kisah sukses umat yang kuat dalam memakmurkan masjid ini Ustaz? Ya, ada. Jadi zaman Nabi itu kan kalau yang artinya orang yang tidak punya rumah itu zaman itu di Masjid Nabawi itu dikisahkan dia hanya sebagai ahli sufah. Jadi ahli sufah itu kadang-kadang dia hidup di masjid. Artinya mereka dihidupi oleh masjid itu. Bisa sukses seperti itu. Itu tadi artinya benar kalau memang itu masjid itu dikelola itu tadi kan dikelola dengan dengan profesional, dengan artinya tidak ada kok umat Islam kita itu yang terlantar atau kelaparan. Itu baru dari masjid aja lah ya. Bukan belum dari makanya memang betul-betul Rasulullah itu ketika dia menamakan rukun Islam itu ada 5, salah satunya adalah zakat. Itu memang harus zakat. Jadi zakat itu adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh umat Islam. Makanya ketika yang namanya perintah sholat dan perintah zakat itu tidak bisa dipisahkan. Ya kalau memang kamu sudah sholat, ya pembuktian kamu sholat itu apa? Zakat. Nah itulah ketika kita sudah sholat dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Ketika kita menengok assalamualaikum ke kiri, ke kanan dan ke kiri, itu adalah bukti. Oke, kata Tuhan, setelah kamu sholat menghadapku, nah sekarang aku ingin bukti dari kamu adalah kamu perhatikan tetangga kamu kiri dan kanan. Itu adalah makna dari kita menengok ke kiri dan ke kanan. Oke, baik Ustadz. Nah, kita menjumpai masjid terkadang ini yang ramainya itu ketika bulan suci Ramadan, Ustadz. Siap. Kita berlomba-lomba untuk banyak mengamalkan kegiatan-kegiatan keibadaan kita. Nah, ketika sudah selesai Ramadan, udah mulai sepi, Ustadz. Iya. Nah, ini fenomena yang seperti apa pandangan Ustadz? Terus, apakah kegiatan di masjid itu hanya sebatas kegiatan keagamaan belaka atau boleh kita lakukan juga kegiatan sosial atau pendidikan? Iya, kalau seakan-akan fenomena Ramadan itu sebagai cuma ibadah musiman gitu aja. Artinya yang hanya ramai di bulan Ramadan tersebut. Ketika sudah Ramadan, kita sudah sudah kendor lagi gitu. Padahal itu kan artinya yang kita sembah kan Tuhan yang sama ya. Artinya Tuhan yang sama ketika di bulan Ramadan dan Tuhan yang sama di luar Ramadan. Ya kenapa ada perbedaan di situ? Ya itulah gitu karena kan kita kan dijanjikan di Ramadan, ya itu saya katakan fenomena kita, itu mungkin kita susah ke masyarakat ya, kenapa kok yang ramai hanya di bulan Ramadan, ketika sudah Ramadan kembali sepi, ya seperti itulah fenomenanya, dikarenakan dengan Ramadan itu kan mereka sudah berkeyakinan, dengan Ramadan, man soma Ramadanan imanan wahtisaban hufiro lahu ma taqaddama min dzanbi. Akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu gitu kan. Jadi artinya setelah Ramadan ya santai-santai orang dosa sudah terhapus kok yang telah lalu gitu ya kan. Artinya tidak kesemana. Makanya untuk memicu supaya kita terus semangat untuk beribadah itu memang berat, Mas. Artinya yang namanya istiqomah itu adalah berat. Yaitu istiqomah. Ya karena kenapa istiqomah berat? Dan karena dinamakan keimanan umat kita ini adalah naik turun seperti gelombang laut. Al imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman tuh bisa naik, bisa turun. Mungkin karena di bulan Ramadan itulah ketika imannya dia pas naik itu kan, langsung dia rajin beribadah segala macam. Nah ketika sudah pasca Ramadan, dia turun fenomena-nya itu. Keimanannya itu tadi kan. Artinya kesemangat untuk beribadah yang rajin membaca Al-Quran, rajin ke masjid, rajin berjamaah, tiba-tiba kendor setelah pasca Ramadan. Ya karena merasa mungkin dosanya sudah terhapus, dosa-dosa yang lalu dengan puasa yang tadi kan, dengan puasa yang misalkan puasa yang sukses dia itu. Oke, berarti masih ada mindset persepsi yang demikian tadi Ustadz ya. Nah kalau kita untuk menggait para generasi muda kita untuk mencintai masjid, ada nggak sih Ustadz strategi-strategi khususnya Ustadz? Ya sekarang
Ada sebenarnya kalau generasi sekarang kita ini kan sekarang kan sudah tidak bisa dipisahkan dengan apa ya, dunia internet gitu. Ya, teknologi. Makanya saya pernah juga mengusulkan di masjid saya sendiri misalnya kan, itu kalau memang kita sudah anak-anak tuh sudah ada apa main ndak karu-karuan itu kan, keluar ndak kita ndak terkontrol. Ya sudah mereka kita kumpulkan di masjid, pasang wifi di masjid, pasang di masjid, kita harus langsung kita blok dengan pihak provider untuk memang tidak bisa mengakses yang terlarang gitu loh. Artinya bisa infonya situ terbatas gitu loh. Makanya salah satunya di situ. Artinya untuk menghait para anak-anak kita, anak-anak muda kita memang harus kita perbanyak kegiatan di masjid yang merangkul mereka. Ya salah satunya itu tadi lah. Salah satunya apalagi kemarin kita masa pandemi itu kan. Jadi sudah sering saya usulkan, enggak apa-apa kita pasang internet di masjid itu. Kita pasang wifi di masjid tersebut supaya anak-anak kita memang ketika dia melaksanakan tugas belajar apa, ya bisa konsentrasi di masjid itu loh, tidak kemana-mana, tidak keluar kemana-mana. Kalau efeknya dia keluar kemana-mana kan banyak lebih banyak mudorotnya daripada kebaikannya gitu. Jadi kalau memang masjid itu bisa memfasilitasi dengan diadanya wifi internet, ya mungkin anak-anak itu sudah hobinya di situ aja gitu loh. Jadi bisa dikontrol situ, waktunya sholat ya sholat. Gitu. Benar. Di situ kan tidak kemana-mana. Ya paling ya kadang-kadang merubah mindset pada itu agak susah loh mas. Tidak semudah, kadang-kadang niat baik kita itu tidak selamanya disambut baik oleh orang, itu masalahnya. Benar Ustaz. Oke, salah satunya tadi pemanfaatan menggunakan wifi tadi Ustaz ya. Saya tertarik juga Ustaz daripada generasi kita menghabiskan waktu di warung kopi berjam-jam, kadang main game Ustaz ya. Kalau di masjid kan kita bisa mencari ilmu juga, sekalian sharing-sharing dengan mungkin teman-teman, mungkin ada Pak Ustadznya juga ada di situ hadir juga, bisa menambah ilmu juga Ustaz ya. Oke Ustaz. Nanti di segmen berikut ini kita akan mengajak para ibu-ibu dari BKMT Provinsi Bangka Belitung yang ingin bertanya. Ibu-ibu siap-siap ya pertanyaannya ya setelah ini ya. Dan kita harus break lagi sejenak Ustaz. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Dan kita akan terus mengulas tema kita, menghidupkan masjid, menguatkan umat. Dan kali ini Ustadz, ibu-ibu dari BKMT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kita Ustadz. Boleh saya persilakan untuk ibu-ibu dari Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Bangka Belitung yang ingin bertanya? Baik, silakan Ibu boleh berdiri, sebutkan namanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Ustadz. Saya kenalkan nama dulu ya. Nama saya Ibu Helin Sundarti dari BKMT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang ingin kami tanyakan Pak Ustadz, untuk mengubah mindset dari pengurus masjid ke pengelola masjid, kami menyarankan, tapi mohon maaf Pak, tapi memang harus demikian. Kami menyarankan untuk diadakan pelatihan kepada para pengurus masjid yang ada di Kepulauan Bangka Belitung agar dalam mengelola masjid itu seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi, ke arah yang lebih baik itu akan terlihat ke depan, terutama untuk para generasi penerus kita, yaitu generasi milenial kita ini. Karena memang di setiap masjid belum ada di Bangka Belitung ini yang saya pikir dari pengurus masjid ke pengelola masjid. Kalau di Jawa mungkin sudah ya. Demikian yang kami tanyakan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Helin Sundarti. Boleh Ustaz, langsung silakan dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu. Dari BKMT Kepulauan Bangka Belitung.
bagus sekali masukannya dan pertanyaannya. Jadi untuk merubah mindset dari pengurus masjid ke pengelola masjid itu memang bisa dikatakan ya tidaklah mudah, Bu ya. Makanya di Kementerian Agama itu ada namanya bidang Bimas Islam. Itu memang dia ada program yang namanya peningkatan kompetensi pengurus masjid. Itu ada namanya program, Mas. Nah, jadi ya nggak tahu kalau sekarang masih kena efisiensi apa tidak ya kegiatan tersebut ya. Iya. Itu nanti ada, Bu. Jadi ada namanya kegiatan pembinaan kompetensi pengurus masjid. Dan itu insya Allah yang akan dibina itu adalah para pengurus masjid yang ada di Bangka Belitung ini. Nah itu nanti kan ada utusan dari 7 kabupaten kota itu, Mas. 7 kabupaten kota, utusan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan itu nanti memang dia melakukan pelatihan bagaimana mengelola masjid secara profesional gitu. Iya, iya. Artinya pengurus masjid atau pengelola masjid bisa dia mencari dukungan dana dari mana, dari sponsor atau dari mana. Artinya dia bisa mengelola masjid itu lebih profesional. Jadi artinya memang benar-betul dia serius untuk mengelola masjid itu kan. Tidak hanya mengurus secara asal-asalan, tidak. Ya tapi memang itu tadi betul kata Ibu, tidak mudah merubah mindset seperti itu, Mas. Jadi artinya ya harus pelan-pelan, artinya ya jangan sampai kita putus asa gitu. Harus kita terus berusaha, terutama kami di Kementerian Agama di bidang Bimas Islam untuk terus mendorong para pengurus masjid di Bangka Belitung ini menjadi pengelola masjid. Artinya masjid itu menjadi lebih masjid yang membuat umat kita semakin kuat, membuat ya ekonomi keumatan di situlah dipusatkan di masjid itu kan akan artinya ke depan itu tidak hanya sebagai kata-kata aja gitu, tidak hanya sebagai kayak wacana aja gitu, tapi betul-betul sudah bisa kita laksanakan di semua masjid di Bangka Belitung ini. Oke, berarti sudah ada bentuk pelatihan juga ya untuk para pengurus kita. Iya ada. Ya? Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Eni, semoga bisa terjawab, Bu ya. Iya. Oke, saya persilakan lagi untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh berdiri, sebutkan namanya. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Nuryanti dari BKMT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang ingin saya tanyakan, ini menarik sekali tema hari ini. Jadi Bapak tadi menyebut setiap masjid harus ada database bagi jamaah masjid. Jadi di masjid lingkungan kami itu Pak, ada jamaah masjidnya, terus ada majlis taklim, terus ada irmas juga. Apakah semuanya harus di database? Kan kata Bapak tadi enggak jamaah sholat aja. Jadi yang harus mendata itu siapa Pak kira-kira? Mungkin pengurusnya kali ya. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Bu Heni, boleh? Siap. Pak Ustadz silakan dijawab. Ya, terima kasih Bu Eni dari BKMT Bangka Belitung. Jadi betul, jadi kalau di lingkungan Bu Eni sudah ada kegiatan tersebut sangat luar biasa. Kemudian untuk database itu siapa yang mendata? Ya para pengurus masjidnya itu. Apalagi kalau di Ibu sudah ada irmas ya, apalagi anak-anak mudanya itu Ibu kita berdayakan untuk mereka mengelola data. Dan sekarang penyimpanan data itu kan tidak manual kita tulis tangan tuh sekarang Bu. Jadi sekarang penyimpanan data itu bisa kalau anak-anak muda lebih tahu ya di Google Drive gitu kan, lebih aman di situ kan. Jadi yang didata itu adalah ya jamaah lingkungan itu. Artinya misalnya masjid itu di RT berapa, RT 1 atau RT 2. Nah, dari situ kan nanti kan kelihatan yang berjamaah atau sholat di situ itu adalah dari mana aja, dari RT mana aja misalkan, apa hanya lingkungan RT 1, RT 2 atau tidak. Artinya betul-betul kita mendata jamaah itu adalah memang jamaah itu yang aktif di masjid tersebut, dan yang kedua adalah yang menjadi donatur di masjid tersebut. Jadi kita harus data. Tapi memang bisalah kita pertama kita data itu memang data dari yang jamaah sholat dulu ya. Artinya yang tiap hari yang rutin melaksanakan sholat 5 waktu ini, Bapak ini tinggalnya di mana?
kemudian pendidikannya apa, pekerjaannya apa, fahamnya apa, harus sampai jelas. Kalau saya yakin kalau memang semua masjid itu sudah punya database jamaahnya sampai sedetail itu, aman dunia ini Mas. Artinya memang benar ekonomi umat apa itu aman, tidak hanya kita bercerita aja sebetulnya. Asli. Oke. Baik, itu Bu Heni semoga terjawab Bu ya. Oke, ini tertarik juga nih masjid-masjid yang ada di Bu Heni tadi, sudah beberapa kelompok jamaah juga sudah bisa bergabung Bu ya. Oke. Masih ada pertanyaan dari Ibu Majelis Taklim, saya persilakan Ibu untuk bisa memberikan pertanyaan. Oke, kali ini dari bapak-bapaknya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustadz yang kami muliakan serta para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami memperkenalkan diri, nama saya Media Febriandi selaku Ketua Bidang Organisasi PW BKMT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu aspek keberlangsungan masjid dan kemakmurannya itu terlihat dari adanya remaja-remaja dan anak-anak yang beraktivitas di dalam masjid. Namun ada beberapa fenomena yang kita saksikan ketika pengurus takmir ataupun pengelola masjid yang terkadang emosional dan arogansi dirinya masih mendominasi sehingga jauh dari kata ramah anak dan remaja. Hal ini berpotensi menyebabkan dan mengakibatkan anak-anak dan remaja kita itu menjadi asing dan takut dalam tanda kutip pergi ke masjid. Karena masjid barangkali tidak menarik bagi mereka. Pertanyaan yang ingin kami sampaikan, bagaimana caranya pengelola ataupun pengurus masjid membuat masjid yang ada di daerah kita ini menjadi magnet dan daya tarik khususnya bagi anak-anak dan remaja, karena di zaman sekarang yang teknologinya makin canggih, apabila masjid hanya dikelola oleh para orang tua yang notabene kemampuan teknologi kita terbatas dan tidak melibatkan anak-anak, itu akan jauh dari kata maju. Nah, bagaimana caranya takmir masjid berupaya untuk menggait anak-anak muda untuk ikut terlibat dalam IPRM, Ikatan Pemuda Remaja Masjid, yang nantinya akan disatukan dalam bersama-sama untuk mengelola masjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya menarik dari Pak Medi tadi Ustaz. Siap. Boleh, silakan dijawab Ustaz. Ya, terima kasih Pak Medi. Jadi bagaimana caranya supaya takmir pengelola itu menarik kepada para remaja kita supaya tidak asing ke masjid gitu ya. Ya memang kadang-kadang fenomena kita di sini itu kadang-kadang ada loh di 1-2 masjid yang pengurusnya itu kadang-kadang ya tipe itu tadi, ada tipe pemarah. Dia pokoknya paling alergi bener kalau ada dengar suara anak-anak bising di belakang. Garang Ustaz ya. Garang gitu. Jadi kalau memang anak-anak itu memang alamnya kan alam bermain mereka kan. Cuman kita mengarahkan asalkan dia itu bermain tidak berbahaya, tidak apa-apa. Orang Nabi Muhammad itu aja ketika sujud itu aja cucunya naik ke punggungnya beliau kok. Sampai dia sujudnya itu terlalu lama itu kenapa? Karena cucunya masih bermain di punggung beliau itu. Itu tidak diapa-apain sama Rasulullah. Artinya Rasulullah kan sebagai seorang pemimpin yang juga ramah anak gitu loh. Nah, kalau kita tidak, anak baru ribut, bukan tidak mengganggu kita padahal kan. Artinya tidak mengganggu kita secara fisik, dia naik ke punggung kita atau gimana itu tidak, baru bising di belakang. Itu sudah marah luar biasa, Masya Allah. Jadi artinya ya itu gimana kalau masjid itu menjadi asing, betul kata Pak Mendi, masjid itu menjadi asing bagi bagi apa? Bagi remaja kita, bagi anak-anak kita, mereka jadi enggan lagi untuk maju ke masjid. Kalau pengurusnya garang seperti itu. Nah, bagaimana supaya itu tadi salah satunya di kami adalah kami selalu melatih para takmir dan pengurus masjid ini supaya sedikit banyak bisa mereka itu itu bisa merubah mindset cara berpikirnya supaya ya kalau memang anak itu masih ribut di belakang ya monggo dimaklumi, artinya jangan terlalu dibikin rusing gitu loh. Kalau memang anak-anak tuh bising di masjid, ribut di masjid, ya pelan-pelan kita beri pengertian kepada anak kita, kepada remaja kita. Kalau di masjid itu tata keramanya seperti ini. Memang kadang-kadang yang saya perhatikan di masjid itu sebenarnya kalau anak-anak kita itu kita rangkul, kita dekati ya tanpa kemarahan, tanpa emosi,
mereka menurut juga dengan kita sebetulnya Iya, ya. iya, Artinya mereka itu tidak takut juga, artinya mereka menjadi segan juga akan ribut bermain di masjid dengan bising. Nah itu tadi saya tekan pertama itu tadi, karena anak-anak kita sudah biasa dengan apa ya, dengan dunia internet, dengan dunia maya gitu. Artinya kan kita sekarang juga sudah ada 3 dunia, ada dunia akhirat, ada dunia maya sekarang ini masalahnya kan. Itu tadi dengan kita rangkul mereka supaya mereka mau ke masjid ya, dengan kita sediakan fasilitas internet untuk mereka. Nah kalau di masjid rintisan Masjid Ramah, kita perlu kalau memang masjid itu masih luas, kita kasih arena bermain untuk anak. Artinya memang betul masjid itu memang ramah untuk anak. Artinya kita memang fasilitasi di masjid itu. Kita fasilitasi masjid itu, malah ada kita bikin untuk permainan untuk anak-anak. Sebagai masjid ramah supaya anak-anak kita supaya rajin masjid. Setelah bermain ketika ada azan, panggilan azan untuk sholat, mereka ikut sholat kan gitu kan. Mereka mau main lagi silahkan gitu. Artinya seperti itu. Tapi itu tadi Pak, merubah mindset para pengelola masjid itulah. Makanya kami di Kementerian Agama itu setiap tahun mengadakan program itu. Dan program peningkatan kompetensi pengurus masjid dengan harapan para pengurus masjid dan pengelola masjid itu menjadi lebih profesional gitu. Artinya memang benar-benar masjid itu ramah bagi lansia, ramah bagi disabilitas dan terutama ramah bagi anak-anak dan remaja kita itu yang penting. Oke, baik untuk Pak Medi ini semoga bisa terjawab untuk pertanyaannya ya. Masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu dari BKMT? Oke. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Silakan. Saya persilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Tati dari BKMT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi Pak Ustadz ada memberi arahan mengenai pengelola masjid itu bukannya harus bisa untuk mengurus masjid saja, tapi juga bisa memakmurkan jamaah seperti UMKM. Yang dimaksud di sini gimana Pak? Mohon penjelasan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz, silakan langsung dijawab Ustaz. Siap. Jadi artinya Ibu dari BKMT, artinya masjid itu dia bisa memberikan bantuan modal usaha pada UMKM kita. Oke, Itu. baik. Itu ya, kuncinya di situ. Jadi artinya masjid itu bisa memberikan bantuan modal usaha kepada UMKM tersebut. Kalau masjidnya sudah makmur, infaknya sudah banyak, dan saldonya sampai puluhan juta, ratusan juta, itu kan sayang untuk apa gitu loh. Iya. Untuk apa sih kita menggunakan duit itu kan duit umat juga, gitu. duit jamaah kita juga loh. Bukan duitnya pengurus masjid, bukan duitnya pengelola masjid, duitnya umat juga yang memberikan amanah kepada masjid tersebut untuk menyalurkan infak tersebut gitu loh. Jadi artinya kalau memang sudah UMKM kita di lingkungan masjid, di jamaah kita itu perlu bantuan modal usaha untuk memulai usaha kita, ya tidak ada salahnya masjid memberikan bantuan untuk modal usaha tersebut. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Siap. Semoga bisa terjawab Ibu Tati ya. Siap. Oke. Daripada nanti UMKM kita mungkin Rentenir? mengambil pinjaman ke rentenir, ke pinjol atau yang lainnya, makanya. mungkin salah satu alternatifnya bisa memanfaatkan dari masjid tadi Ustaz ya. Betul. Oke. Tentunya pasti ada survei-surveinya juga kayak terkait dengan Iya, tidak usaha semua yang itu kan seperti tetap lah. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Ya. Untuk ibu-ibu, terima kasih sudah bertanya. Dan kita sudah masuk di segmen terakhir, saudara, dan kita akan mendengarkan kesimpulan dari Ustadz untuk tema kita menghidupkan masjid, menguatkan umat. Silakan Ustadz. Baik. Jadi kita menghidupkan masjid kita itu tidak hanya dengan ibadah mahdhoh dan wairu mahdhoh, tapi benar-benar keberadaan masjid tersebut memang betul-betul bermanfaat untuk umat di lingkungan masjid kita. Artinya dengan masjid yang dikelola secara profesional, dengan pengelolaan yang profesional, artinya yang makmur tidak hanya masjidnya, tapi jamaahnya juga ikut makmur gitu. Artinya jamaah tersebut ketika dia terkendala dengan modal usaha atau para UMKM sebagai jamaah masjid, itu bisa masjid memberikan solusinya. Artinya benar-benar masjid di tempat tersebut bisa memberikan solusi kepada jamaahnya, kepada umatnya, terutama di lingkungan masjid tersebut. Artinya betul-betul masjid tersebut bermanfaat untuk kemajuan dari umat yang ada di lingkungan sekitar
masjid. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ustadz sudah berbagi ilmu di sore Siap. hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mari bersama kita menghidupkan masjid dan juga kita memberikan edukasi kepada mungkin orang tua kita, generasi muda kita, bahkan anak-anak bahwa di masjid itu bisa kita lakukan banyak kegiatan, tidak hanya Siap. kegiatan sholat saja. Iya. Karena kalau misalkan bukan kita yang sama-sama untuk menghidupkan Di masjid, masjid, siapa lagi siapa Ustadz ya? lagi? Oke, Iya. semoga materi kita di sore hari ini bisa bermanfaat dan terima kasih Anda telah menyaksikan Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri di sore hari ini. Terima kasih Pak Ustadz dan juga Siap. terima kasih untuk ibu-ibu dan bapak-bapak dari Badan Kontak Majelis Ta'lim Bangka Belitung sudah bergabung di sore hari ini. Dan saya Firgirana Setiawan mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.